Dalam kehidupan yang kita jalani, sering kita dapati bahwa umumnya muslim, termasuk kita, senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal saleh, sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit di antara mereka yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, dikenal dengan fastabiqul khairat istilahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kecenderungan untuk beramal pada hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang senang dengan puasa sunnah, ada yang senang dengan sedekah. Itu fitrah. Ya, barangkali Anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Coba lihat kecenderungan Anda ada di mana. Silakan cek. Anda pasti akan temukan bahwa Anda cenderung beramal konsisten pada amalan-amalan tertentu. Ya, ada di antaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini dan dijaga dengan istiqamah. Tapi yang paling penting dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Ya, Allah sampaikan silakan berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Maka masya Allah, ada yang berlomba meningkatkan tahajud. Bahkan sekarang gerakannya ada di masjid ini tahajud, masjid sana tahajud. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudaranya. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal saleh. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal saleh ini, kadang-kadang, maaf, sebagian dari kita lupa untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari, bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal soleh yang telah lelah ditenun ini. Saya ulang, sebagian dari kita lupa ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari. Ketika amalan ini dikerjakan, pada saat yang bersamaan bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Ada orang tahajud, mulai merencanakan bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasa lelah, tiba-tiba dalam pandangan Allah nggak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, ada orang-orang yang coba meningkatkan amal saleh. Dia puasa, dia kemudian sholat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran, tapi Masya Allah, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Nanti kita akan turunkan ya. Saya beri contoh misalnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika alladzina habitat a'maluhum ya, fid dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang hancur, habitat a'maluhum ya. Habita itu kalau antum misalnya beli kayu bakar ya, hatab, kayu bakar, hatab, bismillah. Nah, ini kayu bakar. Maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar ya. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan, istilahnya bukan kayu bakar ya, kayu kuat gitu kan. Baik, kayu bakar mudah tersulut. Tersulut apa? Jelas api, karena dibakar ya. Pakai apa lagi kalau bukan pakai api gitu kan. Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya, makhluk apa yang diciptakan dari api? Tahu dari mana? Kalau belum tahu cukup katakan. Baik, makhluk apa yang diciptakan dari api? Tidak ada makhluk, Allah alam ya. Baik. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 27, posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan, hati-hati, sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Pernah Anda datang kepada satu tempat misalnya, untuk satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini? Pernah merasakan itu? Tayyib. Jin. Yang jadi persoalan di antara jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian yang mulai membangkang,
keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke 18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Taib. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk dari kalangan jin. Taib, yang berbuat menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang, dia juga meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, ya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam terlebih dahulu, ya. Godaannya kepada Adam ada di Quran surah kedua pertama kali ayat 36 sampai turun ke muka bumi, dan permohonannya kepada Allah meminta menggoda anak cucu Adam diantaranya di Quran surah yang ke-4 An-Nisa ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran, bentuk jamaknya 18 kali dalam Al-Quran. Syayatin jumlahnya 88 kali disebutkan di Quran. Fokus, lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah, ada orang-orang dan bentuknya jamak, ulaika, mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit di antara manusia, dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amalnya itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal nggak akan disebutkan oleh Quran, langsung seketika habis saja. Artinya kalangan yang disebut dengan ulaika ini adalah bukan manusia biasa, tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya muslim, tapi disebut dengan habitat a'maluhum. Habitat, ha ba ta. Kalau dibalikan kalimatnya dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan ha ba ta atau ditukar dengan ha ta kemudian ba, ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan pelan-pelan sebentar. Ada orang yang hancur, habis amalannya, habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habitat, padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain? Bisa menggunakan kata khalasat. Ulaika khalasat, seketika habis, hilang. Ulaika dhahabat, seketika pergi amalannya, meninggalkan dia. Kenapa menggunakan kata habitat? Karena kata ha, ba, ta dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah makna, sesuatu yang hilang pelan-pelan, tidak dirasakan, ujung-ujungnya hilang jadi debu begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu sharaf ada namanya qalbul makani, ya, pertukaran tempat. Jadi ha, ba dengan ta, ta-nya dimajukan jadi ha, ta, ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silakan antum lihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan, nggak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa, jadilah debu, seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuman setan yang asalnya dari iblis, iblis asalnya dari jin, jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini, maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan, diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal saleh supaya termotivasi amal kita menjadi baik, tapi saat yang bersamaan Anda mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita tenun. Jelas sampai sini?
Bahkan maaf, bukan cuman habis, dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa ma lahum min nasirin. Silahkan cek ayatnya. Wa ma lahum min nasirin. Dan gak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahukah Anda kawan-kawan? Maaf, di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah. Lebih duluan dibanding orang kafir. Ya, dan namanya pun khusus oleh Allah. Ya, diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat. Ya, disebut dengan kalimat munafik. Munafik. Tayyib. Jamaknya munafikun atau munafikin. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya. Wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Ya, sudah ada firman Allah jelas, sudah ada kalimat-kalimat Rasul jelas, tiba-tiba ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang mencela, Masya Allah, ada yang menganggap itu hal yang biasa, ada yang macam-macam luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Quran, selama dia masih punya peluang, fala taq'udu ma'hum, sadarkan dia dengan cara isolasi dia. Ya, jangan respon dia, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya, tinggalkan oleh orang-orang beriman supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar. Ini Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini. Dan kita pun dilarang untuk mencela dulu. Dilarang, ajak dia kepada kebaikan, tunjukkan. Caranya apa? Karena ada golongan-golongan yang sudah nggak bisa dinasehati, Pak. Susah. Ada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah. Ya, karena banyak yang tertutup dalam dirinya. Ya, maaf, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Masya Allah. Kafar itu bukan, diantara maknanya bukan hanya orang kafir, ya, yang non muslim, bukan, tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi nggak mau sholat, dia muslim tapi menolak Al-Quran misalnya, ya, maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Quran. Dia muslim tapi misalnya mohon maaf mengecilkan nilai-nilai Islam, macam-macam bentuknya. Masya Allah. Wah, ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi, dia ambil. Tapi ketika ada dalam tuntunan Islam misalnya yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia tinggalkan. Bahkan tidak sedikit mencela. Bahkan celaannya pun bukan sekedar ke Islam, ke orang-orang yang terkait di dalamnya. Oh, apa itu hubungan Islam dengan Arab? Sudah, tinggalkan Arabnya, ambil Islamnya. Oh, Arab begini. Begitu datang raja Arabnya, tiba-tiba ceklik, Masya Allah, kemarin kemana gitu kan? Iya, macam-macam. Jangan bayangkan yang lain ya, saya cuma kasih contoh aja ya, kasih contoh. Kadang-kadang suka tidak konsisten gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Baik, ini teman-teman sekalian, kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan berbuat yang salah, sering dengar yang keliru, jadi mendengar yang baik sudah nggak peka lagi. Ya, Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik, nanti kepada yang baik gak bisa dengar lagi, susah. Ya. Sama, hati-hati. Wa ada absarihim ghishawah, pandangannya ada terhalang karena sering melihat maksiat, makanya melihat yang baik-baik gak bisa. Ya. Lihat tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang kotor, acara-acara yang tidak baik menurut Allah. Jadi begitu lihat orang ke masjid gak ada getaran lagi. Lihat majlis taklim sewot itu kan, dan sebagainya, macam-macam. Bahkan hatinya kemudian pun susah. Kalau hatinya sudah susah, dinasehatan pun sulit. Ya. Kamu kenapa sih begitu? Emang kenapa? Ya, kenapa sulit menerima Islam? Kata siapa? Saya sholat kok. Emang cuma kamu aja yang bisa gitu? Kamu kok gitu amat? Si amat aja nggak gitu? Itu kan si amat, bukan saya. Masya Allah. Ini banyak gitu kan. Ketika disampaikan kalimat nolak, sampaikan ini marah. Ya, susah. Nah, yang seperti ini, Anda nggak usah ingatkan lagi, capek. Seringkali saya dengar ada orang berdebat begini, berdebat begitu. Yang punya masalah orang lain, yang ribut satu keluarga. Kan tidak lucu di sini. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang jadi rame? Itu kan sampai terpecah begini, terpecah begitu. Itu ujian dalam kehidupan. Nah, diantaranya kalau menemukan muslim yang seperti ini, sulit dinasihati, maka doakan dia. Doakan pada yang baik. Tapi kalau dia tidak mau berubah bahkan dengan doa, perhatikan kalimatnya. Maaf ya. Pertama, innakum idzam mithluhum. Jangan ikuti mereka
Karena sepanjang Anda ikuti orang-orang seperti ini, kehidupan yang kita sering jalani, menjelek-jelekan Islam, memojokkan Islam, sering kita merasa dapati paling bahwa benar, sepanjang Anda ikuti lama-lama bisa seperti termasuk mereka. Lihat ancamannya. Senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal saleh, sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut mereka dengan nama khusus. Maka tidak sedikit di antara mereka kalau tidak bertobat, yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Quran surat kedua Al-Baqarah, Allah pasti akan himpun orang-orang munafik semacam paling kanan sebelah atas, dan kalimat jamak artinya bukan jumlah khairat istilahnya. Wal kafirin, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, di neraka jahannam. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kaidah kecenderungan untuk beramal pada yang hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, menunjukkan ada yang senang dengan puasa sunnah, yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya. Itu fitrah. Artinya nanti saat di barangkali akhirat Anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Orang kafir duluan. Coba lihat kecenderungan Anda ada di mana. Silakan cek. Kalau orang kafir pasti akan temukan bahwa Anda cenderung beramal konsisten pada amalan-amalan mengaku beriman. Ada di antaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini, tapi kalimat yang bersamaan, sikap yang bersamaan. Tapi yang paling dia mencela dalam ayat ini, dia mencela Rasul, dia mencela agamanya, dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencela saudaranya sama muslim. Maka masya Allah, ada yang berlomba meningkatkan tahajud. Kalau orang lain tidak beriman berbuat salah, ada di masjid ini tahajud, masjid sana tahajud. Kamu beriman masih begitu juga. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudara, enggak bisa keluar. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal ini masih salat. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal soleh ini, Ali Imran misalnya, kadang-kadang atau bahkan paling jelas An-Nisa, sebagian dari kita ayat 142 untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari, bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal soleh yang telah Allah disuruh. Orang ini sholat, sebagian dari kita Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan kalau Nabi sholat dia paling depan, yang di belakang Nabi disadari. Ini Rasulullah SAW di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Keluar umat Islam, ada orang tahajud mulai merencanakan bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan Rasulullah. Tiba-tiba dalam pandangan Allah enggak ada nilainya. Tidak sadar bahwa kalimatnya menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Yang paling fatal, ketika masjid sudah mulai ramai ya Rasulullah, kita bangun masjid yang lain saja. Dia kemudian sholat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran, tapi Masya Allah dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar. Menurunkan ayat khusus seperti orang-orang kita akan turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti Ali Imran, Quran surah 9 ayat 84, posisi paling kiri sebelah bawah. Bahkan jangan salatkan. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang hancur, orang-orang menentang Islam, habitat melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan martabat orang muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Dan Anda mengetahui itu, kata Allah jangan salatkan dia. Hatab, jangan berdiri di atas kuburnya. Masya Allah, sudah dunianya tercela, tidak disolatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahanam tidak keluar. Padahal dia mengaku muslim dan salat. Nah, ini kayu bakar.